Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam nahmaduhu warahmatullahi wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, di hari ini satu kebanggaan sebagai saya dan satu kehormatan dapat bersama para asatidz, orang tua murid dari Ibnu Taimiyah Bogor. Insyaallah ini salah satu sekolah Islam yang sudah lama, ya bahkan di awal-awal Masjid Salaf ini ada. Alhamdulillah Allah telah mudahkan adanya sekolah Islam Ibnu Taimiyah ini. Dan telah banyak juga alumni-alumni dari sekolah Islam Ibnu Taimiyah ini menjadi para asatidz, menjadi ustadz, menjadi orang-orang bermanfaat di tengah masyarakat. Dan ini merupakan satu investasi yang terbaik buat kaum muslimin, yaitu investasi pendidikan untuk memajukan Islam dan mengembangkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Para ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita akan berbicara tentang mendidik anak di bulan Ramadan. Ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang mendidik anak di bulan Ramadan dan hikmah atau uh, apa saja yang bisa kita petik dari mendidik anak di bulan Ramadan, tentu saya mengingatkan kembali kepada ayah bunda, kepada diri saya pribadi, pesannya mendidik anak ini adalah ibadah kita, ibadah panjang, ibadah hati, ibadah pikiran, ibadah perasaan, ibadah harta, ibadah fisik, semua tercurahkan untuk pendidikan ini. Maka pendidikan ini adalah ibadah. Mendidik anak-anak kita, membesarkan mereka di atas agama ini, itu adalah ibadah. Bahkan itu adalah salah satu cara kita untuk menjadi hamba-hamba yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah bersabda, "Man jahazal ghazi faqad ghaza." Barang siapa yang mempersiapkan panglima untuk berperang, maka dia telah mengambil bagiannya untuk berperang. Seorang ibu tidak turun bermegang pedang untuk berperang, tapi seorang ibu dia telah mencetak seorang satria dan seorang panglima dalam berperang. Abdullah bin Zubair, dia menjadi seorang panglima karena dia punya ibu, Asma binti Abu Bakar, yang ibu yang hebat. Nah, begitu juga para sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, menjadi penghafal Al-Quran karena dia punya ibu. Yang ibu ini seorang janda. Dia menitipkan anak yang Anas bin Malik ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Anas untuk berkhidmat padamu. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka menjadikan investasi mereka untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan untuk keuntungan dunia, tapi untuk meninggikan kalimat Allah. Yang mereka jadikan adalah anak-anak mereka. Mereka wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan, dengan jiwa, dengan harta. Bahkan apapun yang mereka bisa berikan, mereka akan berikan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ini adalah amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Maka mendidik anak-anak itu amanah dari Allah. Amanah itu bukan hanya dikerjakan, mengembalikan apa yang dititipkan. Itu adalah kejujuran. Tapi rawat dengan baik apa yang dititipkan, itulah amanah. Ini mungkin perbedaan sedikit yang antara amanah dan kejujuran. Ketika kita meminjam barang orang lain, lalu kita kembalikan barang tersebut, itu namanya jujur. Tapi ketika kita meminjam barang orang lain, lalu barang itu kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita rawat sebaik-baiknya, bahkan kita balikkan dia sebagaimana mestinya atau bahkan lebih dari sebagaimana mestinya, itulah amanah. Amanah itu bukan hanya jujur,
Amanah itu bertanggung jawab. Amanah itu menunaikan hak orang lain atau menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Maka dalam sebuah riwayat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan. Dan seorang ayah, ra'in fi ahli baiti wa mas'ul an ra'iyati. Dia adalah pemimpin di keluarganya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma min 'abdin yastari'u Allah wa ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa ghashil riyati illa haramahu ahli jannah." Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba diberikan amanah untuk istirahat. Yastari'iyah. Yastari'iyah itu mendidik atau bertanggung jawab ataupun ya dia menguasai. Tidaklah dia diberikan tanggung jawab itu. Lalu dia mati dalam keadaan ghash, menipu, tidak bertanggung jawab, berbohong terhadap pemimpinannya, maka Rasul mengatakan harama alil jannah. Allah akan mengharamkan bagi dia surga. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita adanya bulan Ramadan. Ini bulan yang terbaik sebenarnya, dan pasti bulan yang terbaik bagi kita semua untuk mendidik diri kita dan anak-anak kita. Apa alasan yang terkuat bahwasannya ini adalah bulan terbaik untuk mendidik anak-anak? Termasuk salah satu pendidikan yang harus kita jaga dalam anak-anak adalah pendidikan yang mempengaruhi jiwa mereka, adalah lingkungan. Dan bulan Ramadan adalah pembuat atau pengkondisian, mengkondisikan lingkungan agar menjadi lebih baik. Itu Ramadan. Maka Ramadan, Allah mengkondisikan lingkungan, masyarakat, orang sekitar, semuanya mengingat Allah dengan berpuasa. Apalagi kita di negeri kaum muslimin. Alhamdulillah, dengan ini akan selalu hidup suasana-suasana puasa dan Ramadan. Itu akan berbekas di dalam jiwa seorang anak. Pendidikan tersebut akan menjadi sebuah keyakinan yang tertanam dalam dirinya tentang dia seorang muslim, dia harus taat kepada Allah. Dahulu sahabat radhiyallahu anhum sangat perhatian kepada pendidikan anak-anak mereka. Bahkan mereka membiasakan para sahabat anak-anak mereka semenjak kecil dengan puasa. Bagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dari Rubai' binti Muawid radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anha berkata, dahulu kami mempuasakan anak-anak kami dan kami jadikan bagi mereka mainan-mainan min ihn, yaitu mainan-mainan dari kartun. Ya seperti mainan boneka, tapi kartun-kartun boneka seperti itu. Kalau mereka menangis, salah seorang dari mereka minta makan, maka kami berikan makanan itu, mainan itu, sampai waktu berbuka puasa. Ternyata para sahabat memberikan anak-anak mereka mainan-mainan yang mereka akan lupa dengan lapar dan hausnya mereka. Ketika itu yang mereka berikan adalah mainan wall. Ya memang mainan wall ini baik, karena pertama, tidak terlalu menguras tenaga. Ada permainan-permainan menguras tenaga seperti lari, bermain bola. Anak-anak jika puasa bermain seperti ini maka akan melemahkan dia. Permainan bola hanya permainan-permainan biasa. Mungkin sekarang kita bisa analogikan dengan mobil-mobilan. Mungkin anak wanita bisa kita analogikan dengan boneka-bonekaan. Ya ini permainan-permainan yang sebenarnya membangkitkan imajinasi mereka, menumbuhkan dalam diri mereka tentang berpikir. Ya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Bahkan dahulu dikatakan juga dari 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 Sunan Kubro Imam Baihaqi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangkan oleh seorang syekh yang orangnya telah minum khamar di bulan Ramadan. Maka Umar menjilid, Umar menyambuk bapak ini sebanyak 60 kali. Dan dia jauhkan dari Syam. Dan dia katakan, in kharikin fi syahri Ramadan wa waladun siyam wa sibyanun siyam. Kata Umar bin Khattab ketika melihat orang yang minum khamar di bulan Ramadan ini, apakah bulan Ramadan dia bermaksiat? Sementara anak-anak kami dan anak kecil kami berpuasa, dia minum khamar di bulan Ramadan. Sampai dicambuk 80 kali, yang harusnya 40 kali, tapi dicambuk 80 kali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya,
Di sini ada beberapa wasiat yang harusnya kita biasakan di dalam Ramadan. Yakni pertama, ya, ihtimamu indal fitar bi'adami tanawul ta'am bisyarahah hatta la tash'ur ba'da dhalika bil khumul wa raghbah fi nawm. وبعد الإفطار بتمرات وجرعات ماء كما هي سنة. تجنبوا مثلجات حيث تبرق مادة. Ya, asalib tarbiyatul atfal fi Ramadan. Bagaimana cara membiasakan atau bagaimana uslub, metode mendidik anak-anak di Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang mubarakah, bulan yang di situ kita dididik untuk sholat, akhlak. Di situ kita berusaha untuk menerapkan dan menanamkan kepada anak-anak kita semenjak kecil tanaman-tanaman keimanan. Di antaranya adalah irtiqa bitifl min nahiyati ibadiyah. Kita irtiqa, kita ajari mereka perlahan demi perlahan tentang puasa. Dahulu para sahabat, anak-anak kecil mereka biasakan berpuasa. Dan mereka ajarkan tentang makna-makna puasa. Dan zaman sekarang pun kita boleh mengajarkan anak-anak kita berpuasa. Bahkan dahulu sebelum mereka balik, walaupun itu belum wajib bagi mereka, tapi para sahabat itu mengajarkan anak-anak mereka berpuasa. Kalau orang sekarang berkata, bagaimana kami kalau mengajarkan anak-anak kami puasa setengah hari? Apakah diperbolehkan? Ya, boleh mereka berpuasa setengah hari, karena sebenarnya mereka tidak wajib berpuasa, tapi di situ kita membiasakan tanggung jawab dahulu, pelatihan dahulu. Tapi kalau memang sudah bisa puasa satu hari, maka berpuasa, kecuali memudaratkan dia, menyebabkan dia sakit, atau menyebabkan dia lemah, maka harusnya orang tua bijak, tidak memaksakan dan membiasakan anak dengan yang membebani jauh di luar kemampuannya. Ya, begitu juga dari sisi akhlak. Di Ramadan itu ada mengajari akhlak. Dari sisi badan, ya, kesehatan. Ramadan ada mengajari kesehatan. Dari sisi pelajaran, ya, bagaimana dia memanajemen waktu, bagaimana dia memanajemen eh, jadwal-jadwal dia, ya. Begitu juga pelajarannya adalah menghidupkan masjid untuk anak-anak, membiasakan membawa mereka ke masjid dan tetap diajari tentang adab-adab masjid. Diajari mereka menghargai masjid, membersihkan masjid, tenang di masjid, tidak ribut di masjid. Ya, ini tahapan-tahapan juga yang perlu dipelajari mereka ketika mereka di Ramadan. Juga mereka di Ramadan diajari untuk bagaimana amar ma'ruf nahi munkar. Oke, para orang tua yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah dan ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, setelah secara garis besar tadi saya mengucapkan ada beberapa yang diajari. Yang pertama juga kita harus ajari mereka satu makna. Di Ramadan ini kita adalah hamba. Ajari kepada anak-anak kita tentang makna penghambaan ini. Banyak caranya dan banyak metodenya yang bisa kita terapkan di Ramadan ini yang dengan itu kita mengajari dia bahwasannya kita ini hamba. Pertama, Ramadan itu untuk ketakwaan. Ramadan itu bukan hanya lapar dan haus, walaupun untuk anak-anak mungkin awal lapar dan haus. Tapi Ramadan itu laisa siyam akal wa syurb, walakin siyam min rafas. Kata Rasulullah SAW, bukanlah puasa itu cuma dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu dari rafas. Kembali kita, pendidikan pertama yang harus diperhatikan kepada anak-anak di Ramadan adalah pendidikan tentang kita ini hamba. Ingatkan pada mereka ketika mereka mengatakan, ayah bunda kenapa aku nggak boleh makan? Ayah bunda kenapa kita harus menahan makan? Ayah bunda kenapa kita harus berpuasa? Pertama, kabarkan pada mereka. Anakku,
Memang makanan ini punya ayah bunda, makanan ini di rumah kita, makanan ini ada di lemari kita, di kulkas kita, tapi ingat, Allah yang menciptakan kita, melarang kita untuk makan. Perkenalkan diri dengan Allah, Tuhan. Ini yang pemilik sebenarnya, pemilik alam semesta. Dia yang merajai kita, dia yang menghidupkan kita, dia yang mematikan kita, dia yang berkuasa dan memiliki segalanya. Maka dia melarang kita untuk kita makan pada hari ini. Ini jelaskan kepada mereka, jelaskan kepada anak-anak bahwasannya bahwasannya ketika berpuasa itu adalah salah satu cara Allah untuk menunjukkan kekuasaan. Cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Siapa dia? Siapa yang berkuasa di alam ini sebenarnya? Maka ini kenalkan kepada anak-anak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempertegas dengan Ramadan ini bahwasanya akulah penguasa sebenarnya. Akulah pemilik sebenarnya. Akulah raja yang sebenarnya. Ini selain kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah ini, maka kita juga harus menghadirkan, orang tua menghadirkan ini di dalam diri kita. Kita menghadirkan dalam diri kita bahwasannya kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini cuma hamba. Seandainya kita memiliki kepemilikan kita terbatas. Seandainya kita punya, ternyata punya bukan mutlak punya kita. Ada yang pemilik sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai makanan yang kita cari, yang kita memasaknya, yang kita meletakkannya di kulkas kita, milik kita secara kepemilikan duniawi. Tapi ketika pemilik alam semesta mengatakan, jangan kau makan, jangan kau minum, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Bukankah itu tauhid yang paling tinggi? Menunjukkan kita ini adalah hamba. Kita ini nggak punya apa-apa. Ajarkan kepada anak-anak kerendahan hati. Hamba itu rendah hati. Maka ketika suatu hari dia punya barang, katakan dia punya Allah. Itu makna yang dalam dari pemahaman dan pendidikan di Ramadan. Ketika dia punya barang, ketika dia punya sesuatu tapi dia jadi angkuh, dia belum berpuasa secara batin. Kenalkan kepada Allah. Kenapa kita harus berpuasa? Bahwasannya ini menunjukkan loyalitas kita. Ini berikutnya. Jadi, tunjukkan penghambaan kita. Kita ini hamba. Ada Tuhan kita yang memerintahkan kita. Kita ini nggak punya apa-apa, nak. Sampai kalau, oh enggak, kalau aku makan gimana, Bunda? Kalau aku makan boleh nggak, Bunda? Nggak boleh. Kalau makan sekarang, nanti pemilik langit dan bumi yang marah padamu. Yaumul kiamah. Akan digantungkan kaki yang di atas, mulut yang di bawah. Sambil robek dan keluar darah dari mulutnya. Terus bergantung seperti itu. Gara-gara dia tidak mau berpuasa. Sehingga dia mengerti poinnya adalah, oh kalau begitu aku tidak memiliki apa-apa. Oh kalau begitu ada raja yang lebih kuasa dari semuanya. Kalau begitu, oh ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diibadahi. Ya. Kemudian tadi kita bilang Ramadan ingin menunjukkan ketakwaan. Ya, Ramadan ingin menunjukkan kepemilikan kerajaan Allah. Ramadan juga ingin menunjukkan tentang kita ini makhluk yang diciptakan. Kita ini makhluk yang diciptakan. Hidup kita tujuannya untuk Allah. Menunjukkan loyalitas. Jadi Ramadan ini, kenapa kok kita harus puasa? Apakah Allah butuh puasa, Bunda? Apakah Allah beruntung dengan puasa kita? Bukan. Allah nggak beruntung dengan puasanya kita. Kita puasa atau tidak puasa, Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha agung. Allah tetap maha mulia. Lalu kenapa kok ayah, bunda kita harus makan dan tidak kita tidak makan dan tidak minum? Kenapa kita harus berpuasa? Jawabannya adalah karena kita ingin menunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku rela meninggalkan makan dan minumku, sesuatu yang kucintai dan kubutuhkan untuk taat kepadamu. Loyalitas. Menunjukkan loyalitas. Dan ibadah ini adalah menunjukkan loyalitas. Kita rela meninggalkan kebutuhan pokok kita. Kebutuhan dasar tubuh kita. Makan dan minum kebutuhan paling pokok di kehidupan manusia. Adakah manusia yang dalam hidupnya tidak butuh makan dan minum? Dan adakah kebutuhan yang lebih mendasar lagi dibanding makan dan minum? Kalau seandainya mungkin oksigen
Kita boleh tahan, mungkin tahan oksigen, tapi nggak mungkin. Itu membebani sesuatu yang tidak mungkin. Maka Allah inginkan kita meninggalkan makan dan minum. Bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melaparkan kita, menyiksa kita, bukan. Tapi Allah ingin memuliakan kita. Nanti kita bicara tentang muliaan itu. Tapi di sini, dari sisi kita, dari sisi hamba, kita ingin menunjukkan kepada Allah loyalitas. La tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian beriman sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Artinya, tidaklah kalian beriman, tidaklah kalian menghamba kepada Allah sampai kalian melakukan apa yang paling berat kalian cintai. Bukankah makan dan minum adalah perkara yang paling kita cintai dan kita butuhkan? Maka kita berani meninggalkannya karena Allah situ menunjukkan hamba. Di sini pun ajari kepada mereka bahwasanya nggak boleh kita berpuasa untuk selain Allah. Karena puasa itu loyalitas. Puasa itu penghambaan. Puasa itu menunjukkan kesetiaan yang paling tinggi. Saya rela meninggalkan makan dan minum saya untuk mendapatkan cintamu. Tidak boleh. Ajari pada mereka. Tidak boleh berpuasa untuk selain Allah. Nggak boleh. Tidak boleh berpuasa untuk mendapatkan ilmu hitam. Tidak boleh berpuasa untuk selain Allah. Ya mungkin berbeda kalau tahan makan, bukan puasa ya. Cuma tahan makan dan tahan minum karena ingin pengobatan operasi. Umpama itu cuma tahan makan dan tahan minum. Bahasanya puasa. Tapi itu bukan penghambaan. Itu cuma mengosongkan perut sebelum melakukan tindakan-tindakan operasi. Yang kita maksud di sini adalah menahan makan dan minum, berharap mendapatkan sesuatu dari yang kita tujukan makanan minum. Itu ibadah. Katakan kepada dia, tidak boleh kita melakukan loyalitas yang setinggi itu. Sebagaimana loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga perhatikan, puasa itu ajarkan kepada mereka tentang ketakwaan. Bagaimana memahamkan mereka tentang puasa dan ketakwaan? Puasa dan ketakwaan itu adalah puasa itu mengurangi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh itu bertenaga, punya energi, punya keinginan, itu ketika dia terus terpenuhi makanannya. Mungkin kalau kita analogikan kepada anak-anak itu adalah baterai. Kalau baterainya full, tenaganya full, maka aktivitasnya full. Begitupun keinginan dan hasrat akan full. Ketika baterainya lemah, karena tidak ada tenaga yang masuk, maka aktivitas, keinginan, dan hasrat pun harusnya menurun. Begitulah puasa. Puasa itu adalah mengurangi tenaga untuk kemaksiatan, mengurangi tenaga untuk hasrat berbuat dosa, mengurangi dosa, mengurangi hasrat untuk nafsu. Karena lemah, lemes. Maka Rasul mengatakan ketika berbicara tentang anak-anak laki-laki, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda yang barang siapa yang mampu menikah, menikah. Faman lam yastati', kalau kau belum mampu untuk menikah, fa'alaika bisawm, fa'innahu lahu wija. Harusnya kau berpuasa, karena puasa itu adalah tameng. Berarti kan dikaitkan antara syahwat dan tamengnya puasa. Tameng puasa itu ketakwaan. Bukankah tameng melakukan kemaksiatan itu adalah ketakwaan? Itu maksudnya. Dari antara salah satunya, puasa adalah syahwat. Manis tato amin kumul wahai pemuda, barang siapa mampu menikah, menikah. Kalau kau belum mampu, alaika bisawm, bisiam, harus aku puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa bagimu menjadi tameng. Kalimat wija itu bahasa Arab tameng. Kalimat takwa itu asal kalimat dari wiqayah. Artinya pun tameng, pelindung. Maka puasa melindungi seseorang dari syahwat yang brutal. Brutal seperti itu. Maka mengurangi makan di bulan Ramadan itu adalah mengantarkan ketakwaan. Mengantarkan kebaikan jiwa, kesucian hati. Perut yang kosong akan mengantarkan kepada hati yang lapang, pikiran yang cemerlang. Bahkan akan hilang hasrat kotor dalam diri dengan puasa. Maka puasa ini adalah kesucian diri, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Ramadan ini kita bisa mendidik kepada anak-anak kita tentang ajarkan mereka tentang Allah mendengar, melihat, Allah Maha tahu. Dari mana?
pendidikan ini kita jaga jelas. Hari ini ayah bunda cuma memberikan kepada anak-anak berupa pengetahuan. Anak, ayah mendengar, maaf, ya anak, Allah mendengar, Allah melihat. Ini berupa pengetahuan yang mereka tahu. Tapi pengetahuan ini agar tertancap dalam hati mereka. Mereka perlu berlatih. Sudah terus menerus pengetahuan yang tadinya berupa wawasan di kepala menjadi sebuah keyakinan dan keimanan di bawah alam sadar dan jiwa mereka. Bahwasanya Allah melihat dan mendengar. Nah, bagaimana seorang ayah dan ibu menanamkan hal tersebut sehingga bisa tertanam ke dalam dirinya? Jawabannya Ramadan. Bagaimana bisa Ramadan itu bisa menanamkan ke dalam jiwa anak tentang ilmu dan ketakwaan tadi? Ketika dia sendiri, ketika tidak ada ayah dan bunda, dia ingin makan, dia haus, dia lapar. Begitu dia ingin makan, dia ingat, boleh. Allah melihat, Allah mendengar. Walaupun bunda nggak ada. Ketika dia berusaha berbicara dan meyakinkan dirinya Allah melihat dan Allah mendengar, itu bagaikan paku yang terus menancap ke dalam hati. Hari ini paku itu menancap sedikit. Hari besok, begitu lagi ada hasad melakukan makan dan minum. Dia tanamkan lagi kepada dirinya. Pergojolakan dalam dirinya. Ketika hasrat ingin makan dan minum, dia sedang menenangkan dirinya, meyakinkan dirinya. Allah melihat, Allah mendengar. Itu bagaikan paku yang dipukul lagi ke dalam hatinya. Ilmu itu terus berpukul. Jika itu terus berulang di setiap hari, dia terus berusaha meyakinkan dirinya. Allah yang lihat, Allah yang mendengar. Maka ketika keluar Ramadan, paku itu tidak tercabut. Paku itu tetap akan menancap dalam hati. Dan ini kita butuhkan. Ya, Bunda sangat membutuhkan ilmu ini. Bagaimana ayah bunda? Apakah guru bisa menanamkan ke dalam hati anak takut kepada Allah? Apakah ayah bunda bisa menanamkan kepada hati anak agar takut kepada Allah? Mungkin dia takut kepada ayah bunda ketika di depan mata ayah bunda atau ketika ada CCTV. Tapi ketika mereka sendiri, siapa yang bisa menanamkan hati mereka? Mereka takut kepada Allah. Puasa tempat. Puasa itu membiasakan mereka. Jadi kita cuma bisa katakan, jangan makan, jangan minum. Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah maha mendengar. Lalu dia tinggalkan makan dan minumnya, padahal dia lapar, dia haus, dia pengen buka kulkas. Terbetik hati, buka saja sudah. Lalu dia bantah dengan dirinya sendiri. Gak, Allah lihat, Allah dengar. Boleh dosa. Pertikaian itu selalu ada di jiwa orang mukmin. Jika pertikaian itu dimenangi oleh iman, maka bagaikan paku yang tertancap di hati. Jika itu berulang, maka paku itu semakin dalam, semakin dalam. Jika semakin dalam, maka akan semakin sulit untuk keluar dari hati. Itulah hakikat puasa. Nanti ketika luar puasa, ketika di luar puasa, dan paku itu telah tancap ke dalam hatinya, maka akan bermanfaat buat hidup dia. Kenapa dia tidak mau meninggalkan sholat? Allah melihat, Allah mendengar. Dari mana keyakinan ini tertancap? 30 hari di Ramadan dia lakukan itu. Lalu ketika dia melakukan meninggalkan maksiat pula di dalam kesendiriannya, ketika tidak ada ayah bunda pun, terus keluar dalam dirinya. Allah melihat, Allah mendengar. Ketika iman ini namanya iman, ilmu yang tertancap di dalam hati menjadi sebuah keyakinan, itulah iman. Ketika iman ini ada, maka ini adalah menjadi tameng untuk diri dia. Tameng ini adalah seperti, maaf kalau saya umpamakan, seperti imunisasi sebelum datangnya virus. Virus maksiat, virus syahwat, virus seton, bagi anak-anak ABG, anak-anak baru besar. Akan ada virus syahwat dalam dirinya, virus syubhat dalam dirinya, virus tentang setan membisikkan. Ada manusiawi. Tapi kita, ketika sudah mengajarkan mereka puasa, lalu terus terbisikkan, aku harus puasa. Allah mendengar, Allah melihat, Allah maha tahu. Itu adalah imunisasi yang telah kita vaksinkan kepada diri dia dan hati dia. Supaya hati dia tidak mudah terkontaminasi dengan jahat. Maka sangat penting bagi orang tua, bagi kita. Bukan orang tua saja, bukan anak saja. Bagi seluruh manusia. Berpuasa itu adalah kebutuhan vaksin iman kita. Pahami? Mungkin semua orang bisa bilang, saya dengar, semua orang kalau ditanya, apakah kau tahu Allah melihat dan mendengar?
Mereka akan katakan, aku tahu Allah melihat dan mendengar. Dia bisa jawab itu. Tapi, apakah pengetahuan itu sama tertancap di dalam hati? Atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Apa yang menyebabkan perbedaan seseorang dalam menancapkan di dalam hatinya? Bagaimana seseorang itu bisa menancapkan pengetahuan tadi dalam hatinya menjadi iman dan keyakinan? Dia ulang-ulang terus ke dalam bisikan jiwanya. Allah lihat Allah. Bagaimana mengulang-ulang itu? Dengan amal. Puasa itu adalah cara untuk menancapkan ke dalam hati keimanan. Maka orang-orang yang berpuasa karena Allah, sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Itu adalah celupan-celupan Allah. Warna-warna yang Allah berikan kepada dia. Dan siapa yang lebih baik dibanding orang-orang yang Allah berikan celupan-celupan Allah. Maka di sini akan terbentuk karakter iman dia. Ya, karakter iman. Oh, ditanya lagi, Ustaz. Tapi kadang-kadang anak-anak tidak mengerti itu, Ustaz. Bahasakan kepada anak-anak tentang hal itu perlahan. Kamu tahu, nah, yang sudah besar, SMA, kita panggil dia kakak atau kita panggil dia abang. Di contoh sehari. Abang, abang sudah besar. Abang sudah balik. Kalau abang sudah balik, jangan tabu berbicara tentang syahwat, tentang nafsu. Jangan tabu. Orang tua kadang-kadang tabu berbicara tentang haid, tentang syahwat, tentang cinta, tentang lawan jenis. Saat tabu bicara sama anak. Pasti akan ada itu dalam diri dia. Bang, abang sekarang sudah besar. Fisik abang udah besar, suara abang udah besar, tenaga abang besar. Bisa jadi tenaga abang lebih besar dari bunda. Iya bunda, iya. Kamu sudah besar sekarang. Suara kamu sudah besar, bulu kumis kamu sudah mulai keluar. Berarti kamu, abang, nanti kamu akan ada nafsu birahi. Ada suka kepada lanjut. Ya bunda, iya. Kamu akan ada itu. Hati-hati kamu. Kalau kamu tidak mengendalikan dirimu, nanti kamu bisa lemah dengan hafal. Kamu nggak bunda kasih tahu supaya kamu menjadi kuat, mampu untuk mendidik dirimu. Apa itu? Puasa. Jadi puasa itu cara Allah mendidik kita agar kita dapat menunggangi diri kita. Puasa itu cara Allah mendidik kita agar kita bisa mengendalikan nafsu kita. Puasa. Bagaimana bunda, ayah mengajari anak mengendalikan nafsu? Sementara dia manusia yang pasti punya nafsu. Sementara dia anak baru gede yang baru merasakan adanya birahi dan nafsu. Kalau itu tidak dikendalikan, mungkin akan lebih ganas daripada banteng liar. Kalau itu tidak dikendalikan, mungkin itu lebih beringas daripada harimau. Lebih buas. Coba perhatikan. Maaf sedikit luar taufik. Seorang pemuda yang lagi viral ini di Mesir belajar ilmu syariat di Universitas Kairo. Gara-gara syahwat cinta kepada wanita. Dia bunuh ibu. Betapa buasnya syahwat itu. Betapa betapa mengerikannya. Birahi itu. Liar. Sampai nggak bisa dikendalikan. Loh, gimana cara menjinakkannya? Ramadan cara menjinakkan. Ketika ingin hati makan, ingin hati minum, ingin hati berbuat dosa, kau puasa. Allah melihatku, Allah mendengarku. Ketika ada orang yang mencela, mencaci, memukul, mengajak berantem, ini shaim, aku puasa. Jadi kalimat aku puasa, Allah melihat, Allah mendengar, itu adalah cara kita mendidik diri kita, anak kita, juga mendidik dirinya. Bahkan dia mendidik syahwatnya, mendidik birahinya, mendidik kepuasan nafsunya. Dengan apa? Dengan dia berpuasa. Jadi, subhanallah, kita cuma bisa menjaga fisikis mereka, anak-anak kita. Tapi yang mengendalikan nafsu mereka, tetap mereka sendiri. Yang menunggangi hasrat mereka, tetap mereka sendiri. Ramadan ini cara kita mendidik mereka. Bagaimana cara menunggangi hasrat dan nafsu sendiri. Disinilah cara kita mengajari mereka betapa
perjuangan melawan jiwa. Inna nafsal amartum bisu. Sangat berat. Sesungguhnya jiwa mengantarkan kepada kejelekan, mendorong kepada kehasrat. Di sini kita ajarkan mereka. Mungkin ketika mereka kecil, maaf, kalau kecil yang SD, yang SMP, atau yang SD, kita masih ajarkan tahan lapar, tahan haus. Tapi mungkin yang sudah balik, kita ajarkan lebih daripada itu. Kita pahamkan lebih daripada itu. Ini cara, bukan kamu saja, nak, bunda, ayah, ustadz, siapapun. Semua orang punya perangai, punya keinginan. Tapi orang yang menang adalah orang yang dapat mengendalikan, mengontrol, menduduki nafsunya sesuai dengan syariat Allah. Itu cara pelatihannya Ramadan. Semua orang soleh pun berantem dengan dirinya sendiri. Semua orang soleh pun bertikai dengan nafsunya sendiri. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena korinnya Nabi Muhammad SAW telah menjadi masuk Islam. Adapun kita, yang korin kita belum tentu masuk Islam, maka sangat wajar kalau kita perlu mendidik diri kita, mendidik hasrat kita untuk dalam syariat Allah. Karena ajarkan kepada anak-anak, kita tidak bisa mengkondisikan di hati anak kita 100% baik. Tidak bisa. Maaf, sedikit di luar topik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya ingin mengatakan, dimanapun dia berada, anak kita, kalau kita tidak sadarkan tentang iman ini, tentang mengontrol diri ini, maka dia akan lemah. Dia akan lemah. Saya hari-hari ini, sekarang saya berada di Madinah ini. Hari ini saya berada di Madinah. Maka tadi saya agak telat karena memang di sini baru habis sholat subuh. Tapi bukan itu yang poin ingin saya tegaskan. Saya ingin menegaskan dan ingin memberikan keyakinan atau pemahaman kepada ayah bunda. Ada di sini ada beberapa anak yang sekolah di Madinah atau mungkin sekolah di Masjid Nabawi yang dia belum masuk universitas, duduk di haram. Kalau dia juga nggak punya kekuatan diri sendiri untuk mengontrol dirinya, tempat ini pun nggak baik bagi. Apalagi dia jauh dari orang tuanya, jauh dari ayah bundanya, memiliki uang, waktunya luang, punya tenaga, nggak baik. Kalau bukan dari diri sendiri mengontrol, walaupun di Madinah, walaupun di Masjid Nabawi. Bukan masjidnya yang salah, bukan Madinah yang salah. Tapi memang dimanapun jiwa manusia, selama dia tinggal di dunia, dia harus mengontrol dirinya sendiri. Tapi mungkin bedanya, kalau di tempat lain, godaannya lebih banyak. Kalau di sini, ya ada godaan. Tapi mungkin kalau dia tidak mau dari dalam dirinya sendiri, tentu tidak akan bisa juga berbuat baik. Maka menanamkan di dalam dirinya sendiri untuk menjadi orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah. Ramadan tempat. Di dalam Ramadan ini menyadarkan mereka, terutama anak ABG, ya maaf, anak ABG yang baru besar, sadarkan mereka tentang makna kehidupan. Kita ini hidup untuk Allah. Kita diciptakan untuk ibadah. Itu yang perlu kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Ilmu agama penting, bahasa Arab penting, bahasa Inggris penting, ilmu fikih penting. Tapi dasarnya apa sih? Dasarnya adalah penghambaan diri kepada Allah. Kita kenalkan dia kepada Allah. Kita tumbuhkan dalam diri takut kepada Allah, mengagungkan Allah. Kita jadikan dia mampu untuk mengikat dirinya atau hasratnya tidak keluar dari syariat Allah. Bagaimana caranya? Jawabannya kembali Ramadan. Ramadan tepat. Maka dari ini pula ayah bunda di rumah kondisikan ayah bunda pun menjadi lebih baik. Kondisikan dia melihat ayah bunda membaca Quran. Kondisikan, maaf ayah bunda, jangan pernah tabu di rumah. Ayah bunda membuat majelis. Coba, ini penting sekali. Bila perlu di bold dengan tinta. Ketika anak kita sedang bermasalah dengan kita, lalu kita nasihati, umumnya nasihat itu tidak masuk. Umumnya nasihat itu tidak masuk. Bahkan berat mereka terima. Bahkan mungkin umumnya ucapan kita pun ketika sedang marah karena ada masalah, tidak tidak berimbang, tidak adil. Mungkin terlalu menghakimi, mungkin suara terlalu keras, mungkin terlalu memojokkan, mungkin bisa jadi karena emosi. Pertanyaannya, bagaimana cara
kita menasehati dia dalam keadaan dia dan kita dalam keadaan netral. Jadikan di Ramadan pun majelis-majelis. Majelis. Mungkin maghrib nggak bisa, Ustaz. Kami pada makan. Pada maghrib selesai makan, sholat, habis itu mau persiapan Isya. Oke. Ba'da subuh. Ayah pergi ke masjid, pulang ke masjid, semuanya duduk ke rumah. Duduk, adik duduk, abang duduk. Bicarakan. Mungkin bicarakan masalah kitab, hadis, baca. Ayah mengingatkan hidup kita untuk apa, sabar untuk kehidupan. Itu lebih baik. Nasihat-nasihat yang seperti itu, timing seperti itu, momen seperti itu, lebih baik dibanding momen ketika dia bersama. Lalu kita nasihati dia. Karena biasanya ketika bersama, ada gap. Mungkin dari emosi kita, mungkin dari kalimat kata-kata kita, mungkin juga dari diri dia yang merasa tidak nyaman di saat ini. Tapi ketika kita jadikan rutinitas beribadah, majelis taklim, ingatkan dia. Ramadan pula tempatnya itu. Ambil waktu yang terbaik untuk kita. Kita nggak mengatakan waktu subuh pasti terbaik. Orang tua punya kesibukan masing-masing, anak punya kesibukan masing-masing. Tapi yang pasti jangan katakan tidak ada waktu. Kalau kau tidak ada waktu untuk anakmu, untuk apa hidup? Untuk apa waktu? Kalau kau tidak ada waktu untuk keluargamu, untuk apa kau kerja keluar? Bukan untuk keluarga. Lalu kenapa kau katakan sekarang tidak ada waktu untuk anak? Ini introspeksi kepada orang tua seluruhnya. Yang ketika kamu mengatakan tidak ada waktu untuk menasihati anak atau majelis kepada anak. Untuk apa hidup? Memang untuk ibadah. Tapi bukankah kita juga mencari kerja, mencari penghidupan itu untuk anak-anak kita? Ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga didik mereka di Ramadan ini pendidikan tentang mengatur waktu. Jadi kita bahas sedikit. Ya, bagaimana mengatur waktu? Katakan waktunya berbuka, waktunya sahur, waktunya sholat, waktunya qiyamul lail. Katakan, ajarkan mereka membagi waktu ini. Karena hidup ini kalau tidak terbagi dengan waktu-waktu yang bermanfaat, maka akan terisi dengan waktu-waktu yang bermaksiat. Dan jangan biasakan mereka berpuasa dengan sesuatu yang terlalu melalaikan. Tetap harus punya baca Quran. Karena bundanya pun harus baca Quran. Karena ayahnya pun harus baca Quran. Tidak bijak ketika mengatakan kalian baca Quran dan ayah bunda tidak membaca Quran. Ayah bunda harus membaca Quran juga depan anak-anak. Agar anak-anak mengerti, lihat, dengar bagaimana cara mereka atau bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Banyak sekali ya anak-anak yang masuk ke dalam pondok pesantren. Satu pondok, satu sakan, satu kelas dengan guru dan wali kauli yang sama. Tapi hasil berbeda. Ternyata yang paling berpengaruh mewarnai dia bukan gurunya, tapi ternyata rumahnya yang membuat karakteristik dan perangai dia. Jadi ayah bunda punya sangat besar pengaruh pada anak-anak. Ayah bunda pun harus di Ramadan menjadi orang lebih baik. Ayah bunda pun harus di Ramadan menjadi orang yang lebih soleh. Jangan kita menuntut anak kita yang berat sementara kita sendiri nggak berbuat apa-apa. Jangan kita beridealisme kepada anak kita untuk menjadi anak yang penghafal Quran sementara kita nggak pernah pegang Quran. Nggak adil. Akhirnya dia merasa itu beban. Ayah bunda tidak pernah. Kenapa harus diwajibkan? Ya, tidak kita katakan ayah bunda harus menjadi hafid, menyukai anak menjadi hafid. Tidak. Tapi ayah bunda menjadi contoh. Walaupun hanya sekedar membaca, walaupun hanya sekedar berbuat, dia akan lebih dahulu dari kita. Dia akan mencontoh kita. Begitu juga di Ramadan. Ajarkan kepada mereka tentang makna rahmat Allah. Bukan kita yang butuh tentang Ramadan. Bukan Allah yang butuh Ramadan. Bukan Allah yang butuh puasa kita. Tapi kita yang butuh tentang Ramadan ini. Bagaimana analoginya? Analoginya seperti ini. Bisakah kita hidup sebagaimana hidupnya kaum Nabi Nuh yang 1000 tahun? Beribadah kepada Allah 1000 tahun? Adakah kemampuan itu kita? Nggak mampu. Usia kita terbatas. Sementara kita ini diciptakan untuk ibadah. Kaumnya Nabi Nuh 1000 tahun ibadah.
Berarti dia punya kesempatan yang besar untuk masuk surga Allah karena 1000 tahun dia ibadah. Kita cuman 6 sampai 70 tahun ibadah. Berarti kita sangat sedikit, jauh dari amalan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang memiliki rahmat ini. Apa yang Allah jadikan? Allah jadikan Ramadan. Agar kita yang hidup sedikit ini bisa membalap kaumnya Nabi Nuh yang hidup 1000 tahun. Karena di setiap Ramadan, Allah lipat gandakan ada satu hari yang ibadah bagaikan 83 tahun. Kalau kita ketemu Ramadan selama 20 tahun saja, berarti 20 kali 83 tahun. Sudah 2000 tahun, 1700 tahun. 1700 tahun. Kita diusiakan dengan usia yang sedikit, tapi dipahalakan dengan pahala yang lebih besar daripada umat-umat yang panjang usia. Ini Ramadan. Lipat gandaan pahala. Karena kita tidak akan mungkin bisa hidup 1000 tahun, dan tidak akan mungkin bisa beribadah selama-lamanya. Sementara kita butuh ibadah agar kita menjadi mulia, Allah jadikan Ramadan pelipat gandaan pahala kita. Bukan Allah butuh pada Ramadan, tapi kita yang butuh agar dilipat gandakan pahala kita. Begitu juga pendidikan dalam Ramadan ini, yang kita ingin didik anak-anak kita adalah tentang Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini gambarkan kepada anak-anak kita. Bahwasannya, kita itu tidak dituntut menjadi orang yang suci. Betul, kita tidak akan mampu melakukan menjadi orang yang suci, tidak pernah berdosa. Tapi kita diminta meminimalisir dosa. Kalau seandainya kita jatuh dalam dosa, kita diminta menjadi orang yang bertobat. Allah tidak pernah mengatakan Allah mencintai orang suci yang tidak pernah berdosa. Tapi Allah mengatakan Allah mencintai tawabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Allah mencintai orang-orang yang bertobat berarti pernah bersalah. Kemudian dengan salahnya itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam Ramadan. Karena kita banyak salah dan agar salah kita ini banyak digugurkan, Allah jadikan waktu ini waktu penggugur dosa. Kita ini kotor, kita butuh pensucian diri, kita butuh pensucian agar membersihkan dosa kita. Ramadan tepat. Di sahur diampuni dosa, siang hari diampuni dosa, di berbuka puasa diampuni dosa, di malam hari diampuni dosa, sholat malam diampuni dosa, bahkan bertemu Ramadannya sudah diampuni dosa. Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, idza stunibatil kabair. Ramadan ke Ramadan berikutnya menggugurkan dosa jika menjauhkan dari dosa-dosa besar. Bertemunya menggugurkan dosa. Sahurnya wabil ashari umastagfirun, gugurkan dosa. Puasa siangnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di Ramadan beriman dan berharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya. Di salat malamnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat di malam hari bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya. Sahurnya ada, siangnya ada, malamnya ada, berulang 30 kali. Bukan satu hari aja, bahkan dalam sebuah riwayat hadis, fa innallaha utaqa minan nari fi kulli lailah. Allah bebaskan hamba-hamba dari neraka di setiap malam bulan Ramadan. Artinya Ramadan ini kebutuhan kita diampuni. Ini jelaskan, pahamkan, bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita agar diampuni oleh Allah. Maka itu Jibril mengatakan celaka mereka yang bertemu Ramadan, kemudian dia tidak diampuni dosa. Kenapa celaka? Begitu besarnya rahmat dan ampunan ini. Kalau dia tidak mendapatkan, berarti dia tidak mendapat, berarti dia tidak mencari rahmat Allah. Dari ini pula dipahami, ya, dengan segala kebaikan Ramadan ini. Jika seseorang di Ramadan tidak berubah, kita khawatir di luar Ramadan dia tidak bisa berubah. Semoga Allah berikan kita taufik. Kenapa? Karena Ramadan begitu banyak ampunan, begitu banyak janji-janji baik dari Allah, begitu banyak rahmat Allah. Dia tidak terbetik. Bagaimana di luar Ramadan nanti? Mungkin gak dia terbetik di luar Ramadan nanti. Sementara ampunannya sudah berbeda, rahmatnya sudah berbeda, lipat ganda pahala sudah berbeda. Maka
bahkan lingkungan, kondisi, keadaan masyarakat sudah berbeda. Kita khawatir jika ada orang di Ramadan tidak berbuat baik dan tidak bisa baik di luar Ramadan, kita khawatir jauh dari dia sulit dari kebaikan. Maka ayah bunda yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pengakuan diri bahwasanya Allah Maha Besar, bahwa kita ini hamba, bulan yang dimana kita mendidik anak-anak kita untuk dia membiasakan menunggangi nafsu-nafsunya di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini, ilmu pelatihan Ramadan ini ilmu yang tidak ada di buku-buku ujian, tidak diteskan di ujian. Mungkin di semester akhir atau semester tengah. Tapi ini adalah ilmu yang sebenarnya akan menanamkan pengetahuan dan maklumat menjadi sebuah keyakinan. Sekolahan memberikan maklumat, amal, ibadah, rumah berikan menanamkan iman ke dalam hati kita. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada ayah bunda seluruhnya. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Ustaz Moderator. Tafadhol Ustaz. Afwan. Nah, Ya, silakan Ustaz. barakallahu fikum, Ustaz, atas pemberian materinya di hari ini sangat berbobot sekali berkaitan dengan mengingat kita semua, berkaitan dengan persiapan Ramadan sekaligus dengan pendidik bagi anak-anak. Em, Dipersilahkan kepada para em, hadirin untuk dapat memberikan pertanyaan, bisa di grup chat atau bisa juga secara langsung dengan mengawali untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memberitahukan sebagai perwakilan dari wali siapa. Kemudian baru nanti kita akan mengizinkan untuk me- mengajukan pertanyaannya. Silakan boleh raise your hand jika ada yang bertanya, Ustaz. Dipersilahkan. Kami ulangi kembali, kami beri waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa dapat secara lisan dengan mencet tombol raise your hand. Kemudian nanti kami akan pilih dan memperkenalkan nama terlebih dahulu, perwakilannya, lalu ataupun bisa menggunakan uh, media room chat yang sudah ada di Zoom masing-masing Abu dan Umu sekalian. Dipersilakan. Baik, saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Umu Bey. Bismillah, bagaimana kita mendidik anak laki-laki yang sudah SMA ini tanpa kehadiran ayah di rumah? Mungkin khususnya lebih pada masa bulan Ramadan, Ustaz. Karena Pertama, ayah bunda yang dimuliakan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul, ideal ada ayah dan bunda di tengah-tengah anak. Itu paling ideal. Ketika tidak ada ayah, bukan berarti tidak bisa mendidik anak. Maka kehancuran itu akan datang. Tidak. Bahkan kita lihat orang-orang hebat itu lahir dari ibu-ibu yang hebat tanpa ayah. Nabi Muhammad tanpa ayah. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu anak-anak yatim yang hidup tanpa ayah. Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Nabi Musa alaihissalam
tinggal di rumah Firaun, dididik oleh Asia, dan dia sebagai anak angkatnya Firaun. Tapi ibunya yang hebat, walaupun ayahnya Firaun, dia tetap menjadi Musa alaihissalam. Jangan pernah langsung mengambil sebuah kelemahan diri. Kayaknya saya nggak bisa mendidik kalau nggak ada ayah. Itu sudah poin kalah sebelum berperang. Itu sudah sebuah poin yang menyebabkan kita lemah. Poin itu harus dihilangkan dari kepala. Terutama yang memang Allah takdirkan. Ayahnya meninggal umpamanya. Atau Allah takdirkan memang ayahnya punya pekerjaan yang qadarullah. Jauh LDR-an dengan ibunya. Qadarullah. Tentu kalau ditanya, apakah mau seorang suami itu jauh dari keluarganya? Iya. Betapa perihnya hati ketika jauh dari keluarga. Betapa hampanya diri ketika jauh dari anak istri. Tapi itu yang harus dikerjakan karena qadarullah, tidak ada jalan lain kecuali harus itu yang dikerjakan. Sabar. Ini poin yang ingin saya sampaikan dulu sebelum saya sampaikan bagaimana mendidik. Ya, jangan merasa tidak mampu, jangan merasa lemah, jangan merasa ini sebuah kehancuran, tidak. Betapa banyak para ibunda, para ummahat. Anas bin Malik, kita cerita Anas bin Malik, tanpa ayah. Abdullah bin Zubair, walaupun ada ayahnya Zubair bin Awam, tapi dia dididik oleh ibu, Abdullah bin Zubair, radhiyallahu anhu. Dan sangat banyak sekali orang-orang dididik oleh seorang ibu yang hebat. Dia menjadi anak-anak yang hebat. Banyak sekali kalau kita mau contohkan. Baik di zaman dulu ataupun zaman sekarang. Sangat banyak. Bagaimana mendidik anak-anak yang SMA ini? Ya, perhatikan. Anak SMA itu, ABG itu, dia akan terpengaruh dengan siapa yang dekat dengan. Ini dia. Ibu kalau tidak menjadi dekat dengan anak secara hati, ibu akan susah. Artinya akan ada gap penghalang untuk mendidik mereka. Lalu gimana cara mengambil hati mereka? Oke, banyak orang tua yang saya lihat tanpa dia sadari, ini menjadi gap antara dia dan anak-anaknya. Apa itu? Apa itu? Yang menjadi gap antara dia dan anak-anak. Salah satunya adalah ketika dia berbicara dengan pembicaraan yang baik. Intinya, satu, bagaimana mendidik anak, jadikan bahasamu, kata-katamu, kalimatmu yang senang dia dengar. Pilih ucapan, pilih nada bicara, pilih kata-kata, nada tinggi rendah, kata-kata, kalimatnya, intonasinya. Pilih sesuatu yang menyenangkan. Kalau kalimatnya sudah hakimi, kalimatnya memojokkan, kalimatnya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, bagaimana kamu mengambil hatinya sementara hatinya sudah kau singgung? Bagaimana kamu mengambil hatinya sementara hati sudah merasa nggak nyaman dengan ucapan-ucapan itu? Contoh, bang, malas banget sih disuruh ke masjid. Berapa kali bunda suruh ke masjid, malas banget. Jangan malas jadi orang. Itu kalimat itu. Kedua, bang, ke masjid deh. Ke masjid saya. Ayo ke masjid. Kamu dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, isinya sama, sama-sama memerintahkan ke masjid. Tapi kedengarannya beda. Di hati beda, di jiwa beda. Itu penting. Ilmu berbicara itu penting. Memilih kalimat itu penting. Banyak orang tua yang jatuh di sini. Salah memilih kalimat. Yang dia, anaknya nggak nakal, tapi dia membuat statement seolah-olah ingin nge-push anak itu dengan kalimat. Jadi kalimat yang nge-push ini bukan membimbing dan merangkul, tapi malah mendorong dan menyempitkan. Karena memang nge-push. Jangan, jangan bunda, jangan ayah. Kalimat-kalimat itu nggak baik. Kalimat menghakimi, kalimat katakan malas. Kamu nggak mau dengerin bunda. Kamu gimana sih? Udah mondok lama, nggak ada perubahan. Kalimat-kalimat yang nggak nyaman didengar.
Ayo dong sayang, kamu anak soleh, kan kamu di pondok. Anak pondok, Masya Allah, tabarakallah, kamu biasa sholat kok di pondok. Sama kalimatnya, sama tujuannya, tapi kalimatnya beda. Di jiwa beda, di hati beda. Pertama, kalau kau mau anakmu patuh padamu, ambil hati. Dan sesuatu yang bisa masuk ke dalam hati adalah kata-kata dan ucapan. Jangan mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Ibu-ibu harus belajar. Ayah-ayah harus belajar memilih kata. Ya, mungkin ayah kadang-kadang lebih bijak ya, dalam memilih kata. Tapi wanita terkadang saya lihat sebagian wanita. Ada wanita-wanita yang pandai memilih kata, ada. Tapi ada juga wanita-wanita yang tidak pandai memilih kata dan berintonasi dalam berkata. Seolah-olah anak ini adalah rival, anak ini adalah. Itu pertama. Pilih kalimat dulu. Pilih kata dulu untuk merangkul hati. Ya. Lalu boleh sesekali kita ingatkan. Kamu tuh sudah besar. Bunda udah ngajarin kamu dari kecil ya. Sekarang sebenarnya Bunda sudah selesai untuk mengajari kamu. Artinya mengajari tanggung jawab. Sekarang kamu udah balik, kamu punya tanggung jawab sendiri. Kamu punya tanggung jawab sendiri. Bangkitkan rasa tanggung jawab dalam dirinya. Bangkitkan dalam dirinya dia punya kewajiban. Jangan hilangkan kewajiban itu dalam diri. Seolah dia nggak punya kewajiban, kok nggak diingatin bunda, dia nggak wajib bagi dia. Enggak. Berikan kepercayaan itu. Ayah bunda percaya, ayah percaya, kamu sudah mulai dewasa, kamu sudah mengerti, ini kewajiban kamu, dan kamu punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Kemudian, jauhkan mereka dari lingkungan-lingkungan yang jelek. Teman-teman yang nggak baik. Jauhkan. Jauhkan mereka. Tadi saya bilang, apakah menjauhkannya ketika dia sedang bermain, kita bilang, jauhkan teman. Ya mungkin itu salah satu yang bisa kita sampaikan. Tapi ada majelis-majelis khusus, kita sedang duduk sama dia. Kalau memang nggak bisa khusus banget, sambil duduk serius, sambil makan, kita masukkan cerita orang, itu ada anak di sana. Ya subhanallah ya, padahal dia kuliah agama. Kita cerita orang, bukan cerita dia. Kuliah agama, ambil fakultas syariat. Gara-gara pacaran sama pacarnya, ibundanya melarang dia bunuh ibundanya. Qadarullah ya, ada orang seperti itu ya. Sallallahu. Dia dengar cerita ini, bukan dia yang kita ceritakan, orang yang kita ceritakan. Tapi di situ ada pesan bahwasannya jeleknya pacaran akan menghancurkan. Walaupun ibunya menghalangi, dia akan bunuh. Hati-hati dengan pacaran. Seperti itu. Mungkin itu juga metode-metode untuk menanamkan kepada dia bagaimana cara dia memahami tentang ilmu ini, tentang agama ini. Jadi bagi mereka anak-anak yang sudah balik, saya rasa malah lebih mudah harusnya. Kita tinggal suruhkan ke masjid, kita ingatkan ke masjid, ya. Lalu kita ungkapkan kalimat yang baik, agar mereka tidak malu terbuka dengan kita, dan kita pun jangan menjadi orang yang selalu memojokkan dan menghakimi dia. Jadilah orang yang merangkul dia. Nggak mesti kita harus seperti dia. Sang tua sebagian, oh anak saya kan ABG, saya juga harus seperti anak muda. Enggak, bukan ke situ poinnya. Bukan ke situ poinnya. Poinnya adalah kamu merangkul dia dan dia nyaman dengan sehingga dia mau berbicara dengan itu poinnya. Nggak perlu kok jadi muda-mudaan juga seperti dia, nggak perlu juga. Tapi perlu memahami mereka, iya, perlu memahami mereka. Ya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena di masa-masa itu bukan dia saja atau bukan kita saja. Dia sendiri pun sedang berusaha untuk menunggangi dirinya. Bersama dengan tenaga yang tambah, syahwat yang baru tumbuh, keinginan tahu yang besar. Ini sesuatu yang dia sendiri harus mengontrol diri. Maka banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masukkan ilmu-ilmu agama. Allah Ta'ala. Ini sebagian yang saya pahami tentang bagaimana untuk anak-anak yang tanpa ayah. Ibu harus cermat untuk memilih kata dan menjadikan anak-anak nyaman dan ingatkan mereka tentang kebaikan. Allah Ta'ala. Ya, ada yang lain ya.
Baik, Ustaz, syukron atas penjelasan yang insya Allah udah lengkap sekali. Em, ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, Afwan Ustadz dari Umu Asrof. Nasihat apa yang baiknya disampaikan untuk anak yang gemar melalaikan atau menyepelekan waktu? Syukran. Begini Bunda, ayah Bunda yang dimuliakan di rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadisun nas bima ya'rifu. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan amannya. Kita sudah tua ini. Waktu mudanya kita gimana? Waktu kecil kita gimana? Waktu kita seusia anak-anak kita yang SMP itu gimana? Oke, mungkin anak saya lebih baik sekarang Ustaz, dibanding saya dulu. Oke, pertama itu lihat. Syukur kepada Allah. Mereka lebih baik daripada kita pun. Yang kedua, mereka itu belum melihat apa yang kita lihat. Belum melihat apa yang kita lihat. Maksudnya, kita udah melihat tentang dekatnya akhirat, tentang pentingnya waktu, tentang pentingnya ibadah. Kita udah lihat itu sekarang. Dan baru Allah bukakan. Kita mau mereka melihat ini, belum mereka melihat secara sempurna sebagaimana kita melihat. Tapi kita ingin mereka perlahan demi melihat itu. Pentingnya waktu. Yang saya ingin sampaikan adalah, berarti kita punya pandangan yang berbeda dengan mereka. Pandangan kita mungkin lebih tinggi dibanding mereka. Karena keterbatasan usia, keterbatasan akal, keterbatasan jiwa. Tapi kita juga nggak mau waktu mereka berantakan, Ustaz. Betul. Kita intinya, jangan berikan sesuatu yang mereka belum pahami terhadap apa yang kita pahami. Contoh, waktu. Saya mau masuk ke dalam waktu. Contoh waktu. Bagi kita, orang tua, waktu bermain, waktu sia-sia, sayang. Waktu untuk ibadah, baca Quran. Bagi kita orang tua. Tapi bagi dia, kita punya standar. Waktu yang wajib, waktu yang afdol, waktu yang makruh, waktu yang haram. Bagi ini. Waktu yang wajib, dia harus kerjakan. Sholat. Waktu yang afdol, kita tidak bisa mewajibkan. Kita cuma bisa memberikan motivasi. Ketika mereka tidak mengerjakan, kita tidak bisa menghukum. Waktu yang mubah, silahkan, namanya mubah. Kita cuma bisa memberikan, nah, lakukan waktu yang afdol. Waktu yang haram dia melakukan ini waktu yang haram, jangan toleransi. Haram dan wajib, ini adalah jadi batasan. Afdol dan makruh atau mubah, ini menjadi sebuah anjuran. Contoh, dia udah sholat subuh, dia udah baca Quran, habis itu dia main-main sedikit. Kita bilang, sholat duha dong deh, sayang waktu kamu gak sholat duha. Gak bun, saya lagi gak mau. Udah biarkan. Oh sayang loh, kamu sholat duha. Gak bisa. Allah gak mewajibkan. Itu cuma sunnah. Dan mereka belum melihat apa yang kita lihat tentang keutamaannya. Jangan bebani mereka dengan sesuatu yang tidak wajib. Ya, mereka sudah sholat subuh, sudah. Mereka sudah baca Quran sedikit, sudah. Mereka nggak menghabiskan waktu dengan haram, tidak. Tapi kan kita kalau dia sholat dulu kan lebih baik. Oke, lebih baik. Lebih baik artinya afdol. Afdol jangan jadi kewajiban dan jangan dihukum orang meninggalkan afdol. Nggak bisa, kita nggak hukum. Ingat, bunda dan ayah. Hukuman itu nggak selamanya dengan pukulan. Hukuman itu nggak selamanya dengan benda. Hukuman terkadang dengan mulut yang terkadang kita nggak sadar. Isi dedek, itu amat sayang. Kamu kata anak pondok, kok nggak mau sholat duha? Hukuman bukan itu. Itu hukuman dengan verbal. Dengan lisan. Karena menjatuhkan kehormatan dia. Itu untuk orang tidak sholat duha dihukum dengan kalimat itu. Saya katakan orang tua tidak bijak. Boleh, adakah hadis Rasulullah SAW mencela orang tidak sholat duha? Nggak ada. Lalu kenapa kau kecela anakmu tidak sholat? Nggak bisa. Syariat tetap maha adil. Hadis Rasulullah tetap maha adil. Kita cuma bisa memotivasi. Sholat duha deh. Kalau sholat duha nanti setiap persendian kita dihitung pahala oleh Allah.
Dia nggak mau udah. Udah, diam. Kita mau, ya kita kerjakan. Besok ingatkan lagi. Jadi bagaimana tentang anak-anak yang tidak memanfaatkan waktu? Jawaban saya adalah waktu beraneka ragam. Waktu yang wajib tidak ada toleransi. Waktu yang haram tidak ada toleransi. Waktu yang afdol atau yang mubah kita tidak bisa menghakimi. Karena memang mereka secara akal, secara jiwa, secara hasrat masih pengen bermain, masih pengen tahu, masih belum seperti kita yang sudah melihat apa yang sudah Allah berikan hidayah kepada kita. Ya, jadi tetap kita nggak bisa meletakkan sesuatu yang tidak mereka lihat. Haditsun nas bima ya'rifun. Ajari manusia sesuai dengan akal, jiwa, dan diri mereka. Allah a'lam. Semoga dipahami ya apa yang saya maksud ini. Baik, Sat. Kita lanjutkan mungkin ini pertanyaan terakhir dari Abu Kaisar Al-Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana cara melatih anak berpuasa tanpa menimbulkan trauma atau kebencian terhadap Ramadan? Kemudian apakah boleh memberi reward agar anak semangat berpuasa dan tarawih? Ingat, jangan paksa dia dengan yang tidak wajib. Kalau perkara sunnah, motivasi dia. Ini kaedah dalam mendidik. Kenapa anak menjadi trauma? Karena kau membebani dia yang tidak wajib bagi diri dia. Kenapa syariat tidak membebani anak-anak? Karena syariat tahu fisikis anak-anak, psikologis anak-anak. Tapi syariat mengajar kita, menganjurkan mereka. Begitupun anak-anak. Anak yang belum balik, mau buka puasa, silahkan. Tapi kalau kamu satu hari puasa full, ayah beliin kamu campur. Kalau 10 hari kamu full, ayah beliin kamu mobilan. Kalau sebulan hari kamu full, ayah beliin kamu sepeda. Komitmen. Boleh, boleh. Lu kalau gitu mereka bukan berharap pada Allah, Ustaz. Mereka ini sedang dilatih. Mereka nggak puasa pun mereka nggak berdosa. Tapi mereka sedang dilatih. Ini yang belum balik ya. Adapun kalau yang sudah balik, merasa terbebani dengan Ramadan, saya kan tadi sudah katakan. Cara memahamkan mereka bahwasan Ramadan ini kebutuhan. Cara memahamkan mereka bahwasan Ramadan ini rahmat. Cara Ramadan, cara memahamkan pada mereka bahwasan kita ini hamba. Itu anak-anak sudah balik harus dipahamkan itu. Kamu pendosa, kamu kita buat dosa nggak deh? Buat dosa kan? Orang pendosa itu letaknya di mana? Di neraka. Oke, ada nggak di antara kita yang nggak berdosa? Nggak ada. Loh, kalau gitu kita semua masuk neraka dong. Oh iya juga. Bagaimana supaya kita nggak masuk neraka? Ramadan tempat pengampunannya. Jadi Allah nggak nuntut kita bersih dari dosa, tidak melakukan dosa. Tapi Allah memberikan kita kesempatan terlebur dari dosa. Ramadan. Jadi kalau dia dipahami seperti ini, tidak akan merasa Ramadan itu beban bagi dia. Siapa yang merasa beban Ramadan? Anak kecil. Nah kalau begitu, jangan jadikan Ramadan itu berat bagi dia. Jadikan Ramadan itu reward. Wah, aku dari puasa nih, dapat es krim. Puasa nih, aku dapat coklat. Puasa nih, aku dapat sepeda. Kalau kita mampu hal tersebut, boleh. Kalau kita nggak mampu, oke. Nanti kalau kamu mau puasa ngabuburit sama ayah jalan-jalan naik motor. Sederhana, tapi reward tetap ada. Tenang mereka. Ya, jadi intinya bagaimana supaya mereka tidak kapok? Jangan bebani mereka sesuatu yang bukan wajib. Tapi kita didik dengan cara motivasi, bukan hukuman. Dan kalau mereka termotivasi dengan kalimat, dengan anjuran, boleh motivasi mereka dengan hadiah. Jual. Jual, itu hadiah. Boleh mereka dimotivasi dengan itu. Allah a'lam. Ya, jadi kalau anak SD umpamanya, harus puasa kamu. Kalau nggak puasa, ibu marah. Umur kelas 5, kelas 4. Ya, kan saya rasa nggak perlu seperti itu. Tapi boleh, kamu sudah gede. Kamu sebentar lagi balik loh. Teman-teman kamu mulai puasa. Yuk puasa ya. Nanti kasih hadiah. Ayo. Mulai 7, 8 tahun. Bahasanya beda lagi. Kalau 5, 6 tahun. Motivasi bahasa 7, 8 tahun. Ayo dong dek. Kamu kan sudah mulai besar. Bentar lagi kamu udah balik. Kalau balik nanti. Kamu nggak puasa. Jadi dosa buat kamu. Jadi tetap.
Kalau kita mendidik sesuai fase yang ditentukan syariat, insya Allah mereka tidak akan menjadi beban. Seperti itu. Mungkin itu saja, ayah bunda dan para asatidz yang dimuliakan di rahmat Subhanahu wa taala. Saya serahkan kembali kepada asatidz atau para ustadz yang moderator untuk melanjutkan acara ini. Nah, Ustadz, barakallahu fikum Ustadz atas waktunya dan juga penjelasan bagi kita semua yang sangat bermanfaat sekali berkaitan dengan persiapan Ramadan, khususnya pendidikan anak di bulan Ramadan. Jazakallahu khairan Ustadz Lutfi Abdul Jabbar LC Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan kepada kami semua. Em, Baik, kita berlanjut ke acara selanjutnya yaitu penutupan. Bapak dan Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di penghujung acara. Semoga seluruh ilmu, nasihat dan hikmah yang kita dapatkan di hari ini menjadi amal yang terus selalu mengalir manfaatnya bagi kita, bagi diri kita dan anak-anak kita semua. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Lutfi Abdul Jabbar LC Hafizahullah Jazakumullah Ta'ala. khairan. Ya, Ustaz. Kemudian kami juga hatur em, terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Haryanto Abdul Hadi LCMA yang telah memberikan sambutan selaku pimpinan pesantren Ibnu Taimiyah dan juga kepada Al-Ustadz Dr. Habibie Sahlan Amin LCMPD yang menginisiasi acara ini agar berjalan sampai alhamdulillah Ustadz sudah sampai 3 bulan kita berjalan sebagai rangkaian acara di tahun pembelajaran ini. Semoga dengan ini kita bisa bertemu kembali nanti di acara selanjutnya. Demikian rangkaian acara kajian pada hari ini. Atas nama panitia kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada khususnya kepada wali santri semuanya dan para hadirin yang berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.